Nanti kalau kata-kata yang tidak kalian ketahui itu ada tabel kegiatannya. Nah, di sini ada 3 tabel, yaitu pertama kata-kata baru yang kalian temukan pada teks yang kalian baca dengan cermat. Selanjutnya, apa arti kata menurut pemahaman kalian dulu? Kalau misal ini kata sepupu. Sepupu itu arti menurut kalian kira-kira apa? Saudara. Nah, untuk memastikan kalian tahu benar dengan kata-kata baru itu, kalian harus mencari pengertiannya dari kamus. Kamus ini bisa menggunakan kamus cetak maupun juga kamus daring yang ada di Google. Nah, selanjutnya itu ada lembar yang kedua. Setelah kalian menemukan kata arti dari makna kata-kata baru ini, kalian bisa membuat kalimat baru. Contohnya sepupu tadi, kalian bisa membuat kalimat aku bertemu dengan sepupuku di rumah. Nah, itu juga bisa kalian buat. Nah, apakah ada pertanyaan? Tidak. Nah, kalau tidak ada, silakan anak-anak ibu berdiskusi dengan teman satu kelompoknya untuk mengerjakan LKPD ini. Ibu memberi waktu 15 menit untuk pengerjaan. Kalau kalian tidak mengerti, bisa kalian tanya pada ibu. Baik, Bu.
Cara kelompok kenangan cara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kucing Akan presentasi hasil diskusi kami. Baca ceritanya, Bu. Baca. Suka dan tidak suka. Arisan keluarga adalah hari yang ditunggu-tunggu Adi. Saat arisan, para om dan tante datang bersama anak-anak mereka. Ini berarti Adi bisa bermain bersama sepupu-sepupunya itu. Sepupu adalah saudara senenek atau saudara misai. Awalnya mereka memainkan kartu permainan milik Rio. Ternyata Rio memiliki banyak sekali kartu permainan. Hobiku memang mengoleksi kartu permainan, kata Rio. Mulailah yang lain juga menceritakan hobi masing-masing. Rita suka membaca. Buku cerita miliknya sudah puluhan. Bobby si kecil dengan malu-malu menunjukkan kaos kaki warna-warni yang dipakainya. Mengumpulkan kaos kaki adalah kesukaannya. Tara suka menggambar. Aku selalu membawa krayon dan buku gambar kemana-mana, kata Tara sambil menunjukkan gambar yang sedang dibuatnya. Ardi terdiam. Apa ya hobinya? Hampir saja Ardi mengira dia tidak punya hobi. Ketika dari menceritakan pengalaman pertama yang membuatnya suka berenang, Ardi segera ingat, aku suka memelihara kura-kura, serunya. Dia di halaman samping ada 2. Segera saja sepupunya ribut ingin melihat kura-kura Ardi, kecuali Bobby. Bobby takut dengan kura-kura. Tara tidak suka kura-kura, tetapi dia tetap ikut berjalan ke halaman. Tahu-tahu Rio menjerit ketakutan. Itu teriaknya, menunjuk ke arah tanaman. Bahunya berguncang, dia mulai menangis. Setelah dilihat, ternyata yang ditunjuk Rio adalah laba-laba besar yang bersarang di antara pohon mangga dan tanaman. Laba-laba itu baik kok, kata Ardi. Aku membiarkannya di sana supaya dia menangkap nyamuk-nyamuk yang ada di taman. Namun tangisan Rio makin keras dan tak terkendali. Om Danu, ayah Rio, terpaksa menggendong Rio masuk ke rumah. Di dalam rumah Rio mulai tenang walaupun sesekali masih terdengar isapnya. Om Danu kemudian bercerita, Rio memang sangat takut dengan laba-laba. Ah, masa Rio sebesar itu takut dengan laba-laba sekecil itu, kata Adi. Kamu sebesar itu juga takut dengan kecoa kecil, kata Mama meledek Adi. Adi tertawa. Wah, iya juga ya, tapi aku kan tidak sampai menangis. Aku tidak menangis kalau ada kura-kura atau laba-laba, ujar Bobby. Aku hanya takut. Tak apa-apa, kata Om Danu sambil membelai kepala Bobby. Itu biasa kok, orang dewasa juga biasa takut dengan sesuatu. Tapi ada orang yang sangat takut dengan sesuatu sampai panik dan tidak bisa mengendalikan diri. Ketakutannya berlebihan, itu disebut fobia. Nah, Rio fobia terhadap laba-laba. Apa fobia bisa dicegah, Om? Tanya Dery. Setahu Om tidak bisa, Dery. Ada penyebab yang terkadang tidak bisa dijelaskan dan hanya dirasakan oleh penderita fobianya. Namun, bercerita dengan teman atau keluarga bisa membantu. Sebaiknya berkonsultasi dengan tenaga ahli seperti dokter atau psikolog untuk mendapatkan terapi. Ardi mengerti sekarang. Maaf Rio, katanya. Bagaimana caranya supaya Rio tetap bisa melihat kura-kura ya? Kolam tempat kura-kura itu memang dekat dengan sarang laba-laba itu. Oh, Ardi tahu, dia bisa membawa masuk kura-kuranya. Selanjutnya itu mengisi tabel yang ada kata-kata baru atau menurut perkiraan saya ada arti dari kamus. Yang pertama, sepupu. Arti menurut saya itu saudara. Arti dari kamus, saudara senenek. Yang kedua itu mengoleksi. Arti dari perkiraan saya itu mengumpulkan. Dari kamus juga mengumpulkan. Yang ketiga itu hobi. Arti menurut perkiraan saya kesukaan. Arti dari kamus kegemaran. Selanjutnya itu berguncang. Arti menurut perkiraan saya itu bergoyang. Arti dari kamus bergoyang cepat dan keras. Selanjutnya itu panik. Arti menurut saya itu takut. Menurut kamus takut dengan mendadak. Selanjutnya fobia. Menurut saya itu ketakutan. Dari kamus ketakutan sangat berlebihan. Selanjutnya berkonsultasi. Menurut saya bertanya. Menurut kamus bertukar pikiran.
psikolog, menurut saya dokter, menurut kampus ahli psikologi. Selanjutnya itu terapi, menurut saya itu pengobatan, dan menurut kampus usaha yang memulihkan kesehatan orang yang sedang sakit. Saya buatlah kalimat baru dari arti kata-kata baru yang ditemukan. Kata pertama sepupu, aku dan sepupu aku makan bakso bersama. Yang kedua itu mengoleksi, Acih suka mengoleksi celengan ayam. Yang ketiga hobi, Aca hobi tidur. Yang keempat berguncang, rumahku berguncang karena gempa tadi malam. Yang kelima panik, ibu panik karena ada orang gila. Fobia, guncang fobia terhadap nasi. Selanjutnya berkonsultasi, tulis berkonsultasi kepada guru. Psikolog, Nanat mempunyai teman seorang psikologi. Yang terakhir itu terapi, Nenek rutin terapi karena pinggangnya sering sakit. Itu hasil diskusi kami. Terima kasih kepada kelompok kucing. Beri aplaus untuk kelompok kucing dulu. Nah, apakah ada yang berbeda dari kelompok kucing? Berbeda, Bu. Nah, kelompok kucing bisa duduk kembali. Dan kelompok Anissa dan juga kelompok Laisa akan menampilkan perbedaan dari kalimat yang telah dibuat. Silakan Mas. Bu, ini hilang. Oh, hilang. Saya Ibu lihat dulu di email itu. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Macan Pink. Di sini kami akan membacakan hasil dari diskusi kami. Nggak usah bacakan juga. Ini tabel. Yang pertama, Kata-kata yang baru kami temui yaitu sepupu, yang artinya menurut kami yaitu saudara, menurut kamus yaitu saudara senenek. Yang kedua yaitu mengoleksi, artinya yang mengumpulkan, menurut kamus yaitu mengumpulkan atau menjadi satu. Yang ketiga yaitu hobi, artinya yaitu kesukaan, menurut kamus yaitu kegemaran. Yang keempat yaitu berguncang, artinya itu bergoyang, menurut kamus yaitu bergoyang cepat dan keras. Yang kelima yaitu panik, artinya itu takut, menurut kamus yaitu bingung atau gugup. Selanjutnya itu fobia, artinya itu ketakutan, menurut kamus yaitu ketakutan yang berlebihan. Yang ketujuh yaitu berkonsultasi, artinya yaitu bertanya, menurut kamus bertukar pikiran atau meminta pertimbangan. Yang kedelapan yaitu psikolog, artinya dokter, menurut kamus yaitu ahli psikolog. Yang terakhir yaitu terapi, artinya pengobatan, menurut kamus yaitu usaha untuk memulihkan kesehatan. yang berikutnya akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu kata-katanya sepupu. Kalimat barunya yaitu
Sulistia mempunyai 10 sepupu. Ya, yang kedua yaitu mengoleksi. Kalimatnya yaitu Mumut suka mengoleksi Tupperware. Berikutnya yaitu hobi. Hobi yaitu kata-katanya yaitu Fiona hobi Mewarnai rambut. Berikutnya berguncang. Kalimatnya Citra merasakan bumi berguncang saat pusing. Yang berikutnya panik, yaitu Fiona panik dan pucat ketika bertemu dengan ibu kos. Fobia, kata-katanya yaitu acafobia. dengan ayam. Berkonsultasi, kata-katanya Nanat berkonsultasi karena ingin masuk hima. Psikolog,